Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi mekanisme penanganan pelanggaran pemilu kepada Panwascam serta penegak hukum terpadu setempat. Kegiatan ini juga untuk menyelaraskan pemahaman penanganan pelanggaran pemilu. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi tentang peraturan serta mekanisme pelanggaran pemilu. Sosialisasi ini dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan serta unsur Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Tohari mengatakan, potensi pelanggaran pemilu rawan terjadi di seluruh kecamatan di daerah setempat. Oleh karena itu, Panwaskam maupun Gakumdu harus memahami bentuk pelanggaran serta tata cara penanganan. Salah satunya seperti yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Tohari berharap dengan adanya sosialisasi ini, maka terjadi keselarasan pemahaman Panwaskam dan Gakumdu terkait bentuk pelanggaran serta mekanisme penanganan. Harapannya tidak ada silang pendapat berkenaan dengan peraturan yang sudah terbaca secara bersama lah ya, aturan kepemiluan, sudut pandangnya kita tetap sama, sehingga itu tadi ketika ada satu pasal yang dilanggar, kita sudah bersepakat bahwa inilah pasal yang dilanggar, ini kondisinya. Potensi pelanggaran itu ada di setiap wilayah kan, potensi pelanggaran itu ada di setiap wilayah. Tujuannya mengundang kawan-kawan Panwas Kecamatan ketika misalkan ada potensi ada pelanggaran pidana pemilu yang bersangkutan segera mengetahuinya dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kapoltim. Tohari menambahkan, Bawaslu setempat bersama unsur kepolisian dan kejaksaan berkomitmen untuk menegakkan hukum agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan demokratis, jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang bisa dipercaya. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengundurkan diri lantaran tidak bisa menjalankan tugas. Agar tahapan pemilu 2024 tetap berjalan, Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur melantik pergantian antara waktu anggota Panwascam tersebut. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur melantik pergantian antar waktu Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam Mentawa Baru Ketapang. Ahmad Farid Rofi'i menggantikan Rifki Rifai sebagai anggota Panwaskam Mentawa Baru Ketapang periode 2022-2024. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Tohari mengatakan pergantian antar waktu ini harus dilakukan agar tahapan pemilu bisa terus berjalan. Panwaskam yang digantikan tersebut sebelumnya tidak menghadiri pelantikan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu karena kesibukan pekerjaan. Yang bersangkutan kini telah mengundurkan diri lantaran tidak bisa menjalankan tugas sebagai anggota Panwaskam Mentawa Baru Ketapang. Beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan mengundurkan diri, hasil dari pengunduran dirinya itu kita jadikan bahan untuk pleno. Dan kebetulan di Ketapang ini kan dari 6 itu kan ada urutan ke-4. Nah, urutan ke-4 kita panggil untuk verifikasi. Kita mintakan kesediaannya. Alhamdulillah bersedia dan hari ini kita lantik. Pak, kemarin itu sudah sempat dilantik kita belum? Yang mana? Yang mengundurkan diri. Belum sempat dilantik. Berarti pas pelantikan kemarin nggak hadir? Nggak hadir. Pas pelantikan kemarin sudah kita siap untuk jalankan tugas kita sebagai pengawas pemilu kecamatan untuk pemilu 2024 nanti. Yang satu kita memang menggantikan orang yang petugas yang sebelumnya tidak bisa, dan kita memang ada kesiapan dan persiapan kita memang sudah siap
untuk menjadi petugas pengganti antar waktu. Dengan dilaksanakannya pergantian antar waktu ini, maka dipastikan seluruh kebutuhan anggota Panwaskam di setiap kecamatan telah dipenuhi. Dengan demikian, maka Bawaslu Kota Waringin Timur memastikan bisa mengawasi proses tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masud Badarudin, Hayat TV. Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dibentuk. Perhimpunan ini merupakan wadah bagi para orang tua untuk saling menguatkan, serta berbagi informasi tentang penyakit kelainan darah yang diderita anaknya. Sekretaris Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia atau POPTI Pusat, Bangkit Prayoga secara resmi melantik pengurus POPTI Kota Waringin Timur yang dipimpin oleh Reni Septiodewi. Pelantikan dihadiri oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Natsmi Puadi, serta para orang tua yang anaknya menyandang talasemia. Reni Septiodewi mengatakan tercatat sebanyak 55 orang penyandang talasemia di daerah setempat. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring sudah terbentuknya perhimpunan ini. Lewat POPTI diharapkan para orang tua dapat saling menguatkan serta berbagi informasi tentang penyakit kelainan darah yang diderita anaknya. Tujuannya POPTI ini kan seumur hidup, Mas. Enggak cuma sehari 2 hari berapa bulan. Seumur hidup. Jadi biar meringankan orang tua itu, nah. Jadi perhatian dari pemerintah ada, perhatian dari orang tua ada, karena anak ini perlu semangat. Enggak hanya perlu ditransfusi aja, perlu semangat dukungan kita semua sebagai orang tua ya, sebagai pengurus. Anaknya ini sindrom dulu, belum transfusi sudah trauma dulu. Jadi kita berusaha kayak apa kita menghibur anak-anak, seperti apa kita biar anak itu semangat terus gitu. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah akibat faktor genetika yang diturunkan oleh orang tua. Pengidap penyakit ini akan mengalami kekurangan sel darah merah sehingga mudah lelah dan lemas. Sebagai pengobatan, penyandang penyakit talasemia harus menjalani transfusi darah seumur hidup. Pemerintah nanti lewat bagian Kesra nanti membantu juga sebagian. Mereka ini kan nggak bisa jalan sendiri. Dan yang jadi masalah, yang tugas yang berat mereka ini adalah membantu anak-anak. Dan ini juga bukan tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita semuanya. Dengan terbentuknya POPTI Kota Waringin Timur diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mencegah serta memutus mata rantai talasemia di daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambarnya bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Setelah upaya evakuasi yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya KM Satya Kencana 3 membuahkan hasil. Kapal yang karam pada bulan Agustus lalu, saat ini telah berhasil ditegakkan, yang selanjutnya akan dilakukan pengapungan. Setelah kurang lebih 3 bulan sejak karamnya KM Satya Kencana 3 di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada hari Rabu 19 Agustus 2022 dini hari, upaya evakuasi dan pengapungan yang dilakukan PT Dharma Lautan Utama melalui PT 3G Diving membuahkan hasil. Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 25 Oktober sampai 26 November 2022, pekerja PT 3G Diving bekerja keras berupaya mengeluarkan muatan dan kendaraan dari dalam kapal. Kemudian melakukan pemasangan drum pengapung dan juga pemasangan profil tank untuk penegakan kapal. Namun sulitnya mengeluarkan 8 truk besar yang terperangkap dalam kapal menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi dan pengapungan. Truk pengangkut besi untuk bahan bangunan dari Pulau Jawa memperparah lambatnya pekerjaan tim evakuasi dan pengapungan. Sehingga 30 hari yang ditargetkan molor sampai lebih dari 3 bulan. Pada tanggal 26 November 2022, tepat hari yang ke-100, terhitung dari hari pertama karamnya KM Satya Kencana 3, para pekerja PT 3G Diving mulai memperlihatkan buah manis dari kerja keras mereka. KM Satya Kencana 3 bergerak dan berubah posisi. Sebelumnya seperti tidur kuda, sekarang sudah dalam keadaan posisi tegak lurus. Kepala PT DLU Cabang Kumai Agus Suprianto mengatakan, langkah selanjutnya para pekerja fokus kepada proses pengapungan. Nantinya setelah kapal terapung akan dilakukan pengecekan oleh petugas terkait. Kemudian kapal KM Satya Kencana 3 akan dievakuasi ke Surabaya untuk dilakukan proses perbaikan menyeluruh. Kelancaran proses evakuasi atau pengapungan ini tidak lepas dari peran petugas jajaran Polres Kota Waringin Barat melalui Polsek Kumai dan Polsubsektor Pelabuhan Kumai serta dari petugas Polindo dan KSOP Kumai. Untuk proses pengapungan, para petugas secara bertahap melakukan pemasangan sebanyak 1.000 buah drum plastik biru. Kemudian profil tank warna oranye kurang lebih 45 buah. Alhamdulillah untuk tanggal 26 malam kemarin kita kapal bisa tegak karena jadi sebelumnya sudah lama untuk persiapannya untuk menegakkan. Jadi dari pemasangan eksternal kondisi sangat berpengaruh. Walaupun kita perkembangan agak lama molor karena ada kendala untuk pengeluaran barang muatan dari dalam kapal. Untuk langkah selanjutnya ini kita pengapungan dulu, fokus ke pengapungan dulu. Biasanya kita pengapungan sempurna. Habis itu kita selesai semua, ada pengecekan dari BKI. Selesai semua ya, kalau sudah bisa dibawa kita bawa ke Surabaya di Dokami Adiluhung Surabaya Madura. Jadi kapal ini sudah di dalam ini udah banyak drum pengapung atau istilah external buoyancy ya. Itu kurang lebih drum biru ini kurang lebih 1.000, untuk profil tank warna oranye kurang lebih 45-an gitu, 40 biji. Saat ini, para pekerja PT 3G Diving selain fokus dalam proses pemasangan drum pengapung dan profil tank untuk pengapungan sempurna, mereka juga melakukan penyedotan tangki-tangki agar kapal bisa terapung ke permukaan. Jamri, SBTV. Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menunjukkan pesonanya di kancah nasional. Kali ini Desa Pasir Panjang berhasil menjadi juara 2 nasional dalam Anugerah Pesona Indonesia Award 2022 dalam kategori Destinasi Baru. Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menunjukkan pesonanya di kancah nasional. Kali ini Desa Pasir Panjang berhasil menjadi juara 2 nasional dalam Anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2022 dalam kategori Destinasi Baru.
Raihan ini menjadi salah satu bukti bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat sudah mulai dikenal di Indonesia bahkan luar negeri, dengan berbagai adat budaya serta pariwisata yang ada di Kabupaten Kobar. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penyelenggaraan ajang ini, dimulai dari bulan April hingga akhir Mei 2022 seleksi penentuan nominasi pariwisata seluruh Indonesia, serta jadwal pengumuman nominasi dan sosialisasi. Pada Juni sampai Oktober 2022, jadwal campaign vote dan promosi pariwisata Indonesia. Serta pada November 2022 telah diumumkan pemenang dalam Puncak Malam Anugerah Pesona Indonesia 2022. Di mana Desa Pasir Panjang menjadi juara 2 destinasi baru API World 2022 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno melalui perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Yang menerima piala raihan API Award sebagai juara 2 kategori destinasi baru yakni Kepala Desa Pasir Panjang Tamel Oto, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat Wahyudi, serta Kabid Pemasaran Dispar Bambang Sigit Purnomo. Tamel Oto, Kepala Desa Pasir Panjang, mengatakan dirinya mengaku bangga dengan raihan prestasi dari Kabupaten Kobar, khususnya Desa Pasir Panjang. Kita merasa berterima kasih ya dan bangga sekali karena ini merupakan, kalau saya pikir sih tertinggi ini dalam bidang pariwisata. Jadi destinasi wisata baru ini meliputi beberapa spot yang ada di Pasir Panjang. Nah, kami akan terus mengembangkan wisata ini karena ini memang efeknya luar biasa. Kalau kita melihat dari penyajian tuan rumah, yaitu Aceh, Banda Aceh itu sebagai tuan rumah luar biasa. Di sana nuansanya tidak ada nuansa lain. Memang daerah itu sendiri yang sangat ditonjolkan, sehingga mereka sampai menyabat gelar juara umum. Kedepannya Pemdes Pasir Panjang akan terus mengembangkan pariwisata desa karena memiliki efek yang sangat luar biasa untuk masing-masing daerah memperkenalkan pariwisata adat budaya yang ada di daerah tersebut. Muhammad Iksan, SBTV. DPRD Kabupaten Murung Raya bersama dengan pemerintah daerah setempat telah menyetujui dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2023 pada sidang paripurna ke-10 masa sidang 3 tahun 2022. Pemerintah Kabupaten bersama dengan DPRD Murung Raya telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna ke-10 masa sidang 3 tahun 2022 yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten setempat pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyampaikan, dengan disetujuinya APBD tahun anggaran 2023, seluruh dinas di lingkup pemerintah kabupaten yang dipimpinnya, utamanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Sekretariat Daerah, dan Dinas Kesehatan yang menerima alokasi pembagian anggaran cukup besar dari APBD tahun anggaran 2023 agar segera melakukan persiapan, perencanaan, dan lelang terbuka. Hal ini dilakukan agar pengerjaan proyek fisik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tidak terlambat dalam pengerjaannya. Kita sudah sepakat dengan DPRD untuk APBD 2023 mengingat cukup besar porsi anggaran pembangunan yang sifatnya fisik lintas dinas badan yang ada, ya, terutama PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah. Nah, supaya perencanaannya dengan waktu yang ada ini segera mereka persiapkan secara maksimal, supaya harapan kita di bulan Desember atau sebelum libur Natal 2022 ini itu sudah mereka lelang. Kemudian setelah itu harapan kita adalah awal tahun 2023 itu sudah lelang fisik, bukan dengan lelang perencanaan lagi.
sehingga kegiatan fisik itu bisa dilaksanakan di awal tahun 2023 atau paling lambat di pertengahannya, ya, supaya tidak terlambat gitu. Lonjakan drastis APBD tahun 2023 yang telah disepakati bersama ini diharapkan bisa segera dirasakan semua pihak, utamanya masyarakat Murung Raya yang sangat berkepentingan dalam hal tersebut. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.